Aksi sosial Sintayong jelang gelar TC Timnas. Marcelino pamer skill andalan di Oxford United. Ramadan Sananta kembali dipanggil Sintayong. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyempatkan waktu untuk berkunjung ke pemusatan latihan Timnas sepak bola amputasi Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, Coach Sin mengaku bangga dengan semangat juang para pemain. Pelatih berusia 53 tahun ini pun juga menegaskan bahwa Timnas sepak bola amputasi Indonesia harus mendapatkan perhatian dari pecinta si kulit bundar tanah air. Sontak, aksi berkelas Sintayong tersebut lantas membuat netizen memberikan pujian. Banyak warganet yang kagum lantaran Sintayong telah berhati Indonesia, lantaran memberikan support bagi sepak bola tanah air dari segala sisi. Aksi itu pun dilakukan Sintayong jelang menggelar TC Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, skuad Garuda akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang di Jakarta. Sementara pemain yang berkarir di luar negeri, rencananya bakal langsung bergabung di Jeddah, Arab Saudi. 4 pemain Timnas Indonesia di era Sintayong masuk Best 11 pekan kedua Liga 1 2024-2025. Keempat pemain itu, satu orangnya mengisi posisi kiper, 2 bek, dan 1 pemain sayap. Di posisi kiper Best 11 pekan kedua ditempati oleh kiper Persebaya Hernando Ari yang menjadi pemain langganan dan andalan Sintayong. Kemudian 2 pemain yang masuk ke Best 11 di posisi bek, ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta dan Alfiandra Dewangga dari PSIS Semarang. Khusus Dewangga, ia terakhir membela Timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Turkmenistan pada 8 September tahun lalu. Kala itu skuad Garuda menang dengan skor 2-0. Jika mampu menunjukkan konsistensinya, maka bukan tidak mungkin Dewangga akan kembali ke Timnas senior menggeser Jordi Amat. Pemain keempat yang masuk Best 11 ialah Terence Puhiri di posisi sayap kanan. Pemain Borneo FC itu juga debut di Timnas senior di era Sintayong. Ia baru mengemas 2 caps di Timnas Indonesia. 2 caps itu saat Timnas Indonesia melawan Timor Leste pada laga persahabatan Januari 2022, di mana Garuda menang dengan skor 4-1 dan 3-0. Bek naturalisasi Misilgers angkat bicara setelah diminta mantan pemain PSV Eindhoven Joshua Brenet untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu bermula ketika Joshua Brenet berkomentar pada unggahan Instagram Misilgers yang disebut kebanggaan Indonesia dan dibutuhkan untuk membela skuad Garuda. Sontak Misilgers membalas komentar tersebut dengan menampilkan emoji mata. Belum diketahui secara pasti apa yang dimaksud dari balasan ex pemain Timnas Belanda U21 itu. Namun apa yang disampaikan Joshua Brenet dinilai banyak netizen sebagai bentuk sarkasme. Joshua Brenet sendiri merupakan rekan setim dari Misilgers di FC Twente pada 2022-2024, yang mana dinilai paham banyak pecinta sepak bola Indonesia yang seakan mengemis meminta Misilgers memperkuat Timnas Indonesia. Menarik menanti apakah Misilgers tertarik membela skuad Garuda atau tidak. Jika Misilgers tertarik membela Timnas Indonesia, maka tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Padatnya jadwal pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Sintayong meracik taktik di luar lapangan. Sintayong disebut telah meminta jadwal penerbangan dan pesawat khusus dari Arab Saudi ke Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun menjelaskan bahwa hal itu dilakukan demi menjaga kebugaran para punggawa Garuda. Arya mengatakan, nantinya para pemain Timnas Indonesia akan langsung diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia beberapa jam setelah pertandingan. Hal ini dimaksudkan agar waktu istirahat Pratama Arhan dan kolega lebih panjang sebelum bersua dengan Australia. Sebelumnya, Arya sendiri telah membocorkan bahwa akan ada pemain keturunan yang baru diperkenalkan pada FIFA Matchday pada September mendatang. Tentu menarik untuk menanti kejutan apa yang akan diberikan skuad Garuda di bulan depan. Selain membocorkan adanya pemain keturunan baru, Exco PSSI Arya Sinulinga juga bereaksi soal Timnas Indonesia yang jadi sorotan media-media negara tetangga. Media-media negara tetangga khususnya menyoroti gencarnya naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI. Tak jarang, komentar yang dilontarkan itu berisi nyinyiran. Terlebih saat ini prestasi Timnas Indonesia sedang meroket. Walaupun sejatinya media dari Indonesia pun juga kerap menyoroti perkembangan negara-negara luar, terkhusus Vietnam dan juga Malaysia. Namun seakan sudah menjadi hal lumrah bagi media massa dalam memainkan situasi persaingan demi mencari pembaca sebanyak-banyaknya.
Namun demikian, Arya pun tidak ambil pusing dengan nyinyiran media tetangga tersebut. Ia bahkan mengakui kalau PSSI sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Arya menegaskan bahwa PSSI saat ini lebih memilih sibuk bekerja untuk membangun sepak bola Indonesia serta skuad Garuda untuk berkembang. Oxford United menyambut hangat kedatangan Marcelino Ferdinand dengan unggahan di akun media sosial resmi mereka dalam bahasa Indonesia. Dalam wawancara perdananya sebagai pemain Oxford United, Marcelino mengungkapkan visi permainannya. Ia menegaskan akan bermain lebih kolektif dan tidak lagi terpaku pada aksi individu yang kerap menuai kritik. Ex-pemain EKM SKDC tersebut lebih memilih untuk memberikan umpan-umpan pendek kepada rekan setimnya dan bergerak secara efektif menuju gawang lawan. Peluang Marcelino untuk debut bersama Oxford United sendiri terbuka lebar. Jadwal padat klub membuat dirinya berpotensi tampil pada laga tandang melawan Blackburn Rovers pada akhir pekan ini. Namun demikian, panggilan timnas Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemain berusia 19 tahun tersebut, di mana skuad Garuda akan menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal September mendatang. Kabar mengejutkan diumumkan Blackpool FC usai memecat Neil Kidd-Clay dari kursi pelatih Blackpool FC. Hal itu menjadi lantaran Blackpool hanya meraih 1 kemenangan dari 3 laga dan sisanya menelan kekalahan. Usai sang pelatih resmi dipecat, hal itu disinyalir berpengaruh kepada pemain timnas Indonesia Elkan Bagot lantaran baru saja menjalani masa peminjaman ke Blackpool pada awal musim ini. Sebab Bagot harus adaptasi kembali di bawah permainan pelatih anyar Blackpool nantinya. Menarik menantikan kelanjutan nasib karir Elkan Bagot di Blackpool. Elkan sendiri diketahui dipinjamkan ke Blackpool agar mendapatkan jam bermain lebih banyak lagi. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija merasa optimis dengan Ramadan Sananta yang kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Sananta sempat absen ketika timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan tersisa grup F, yakni melawan Irak serta Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal sang pemain sempat tampil baik ketika menghadapi Vietnam. Meskipun hanya mendapatkan kesempatan bermain singkat, namun dia sukses menyumbangkan 1 gol ketika skuad Garuda unggul 3-0 di markas The Golden Star Warriors. Kini striker berusia 21 tahun itu akan kembali memenuhi panggilan dari Sintayong. Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pemain Persis yang bakal membantu timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Milomir Seslija sendiri menjelaskan pemanggilan ini merupakan kabar gembira bagi Sananta. Dia juga merasa senang pemainnya itu kembali mendapatkan pemanggilan dari Sintayong. Salah satu aspek positif yang bisa dinantikan dari pemanggilan ini ialah materi latihan ekstra berat guna mendongkrak kebugaran pemain. Harapannya Sananta bisa pulang dengan kondisi yang lebih baik. GBK dipastikan jadi venue laga Indonesia versus Australia setelah sebelumnya Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya disebut jadi markas berikutnya bagi tim Merah Putih. Setelah kembali ke GBK, PSSI pun berharap rumput lapangan stadion ikonik itu bisa dalam kondisi yang bagus untuk Indonesia versus Australia. Hal itu diungkapkan oleh Arya Sinulinga yang terus mendukung perkembangan timnas Indonesia. Arya Sinulinga sendiri ingin dengan kondisi rumput lapangan GBK yang bagus bisa berdampak pada permainan hingga hasil yang baik bagi tim Merah Putih. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.